Hello everybody, anywhere, everywhere ya. Shalom Aleichem, Assalamualaikum. Bunyinya mirip ya, artinya sama, salam sejahtera. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, teman-teman semuanya. Foto sebelum video ini tadi adalah foto kenangan. Kenangan masa lalu. Ya, itu kejadian sekitar 14 tahun yang lalu ya. Tahun 2006. 14 tahun yang lalu di Jelegong, Jawa Tengah dekat Semarang. Itu adalah seminar atau sebuah ceramah yang juga disampaikan oleh Gus Nuril ya. Jadi di situ ada di foto tadi ada tanggalnya ya, tanggal 8 Mei 2006 di Jelegong, Jawa Tengah. Nah, pada itu adalah sebuah momen kesempatan yang kemarin di beberapa video yang lalu saya sudah sampaikan. Ketika itu Gus Nuril yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Barisan Bansernya Gus Dur ya, di depan banyak orang tegas mengatakan bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Yehovah yang sama dengan Allahu Akbar. Ya. Yehovah, Yahweh, Allahu Akbar. Begitu kata Gus Nuril. Nah sahabat-sahabat, itu ada seminar atau sebuah ceramah yang bertajuk tentang kerukunan umat beragama. Nah, kalau kita memahami bahwa pencipta kita sama, bahwa sesembahan kita sama, maka yang namanya kerukunan itu akan menjadi semakin gampang dibina, direkatkan menjadi semakin gampang. Karena kita sadar bahwa kita berasal dari sumber yang sama. Nah, sahabat-sahabatku, di 4 video yang kemarin tentang Kalimatun Sawa, ya, ini adalah video yang kelima ya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton yang seri keempat, ketiga, kedua, dan pertama, silahkan tonton dulu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, baru tonton yang ini. Nah, sebab di video yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya berikan bukti-bukti. Sebenarnya bukan saya hanya menyampaikan ya. Tapi yang memberikan bukti-bukti adalah justru kitab suci itu sendiri. Baik Alkitab maupun Al-Quran. Jadi bukan saya yang memberikan bukti-bukti. Tetapi Alkitab dan Al-Quran yang memberikan bukti-bukti. Dan saya hanya mewartakan, mengabarkan, memberitakan bahwa ada bukti-bukti yang nyata. Bahwa Allah di dalam Al-Quran adalah sama dengan Allah Bapa di dalam Injil Perjanjian Baru. Dan juga sama dengan Yahweh yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Nah, sahabat-sahabat, pada bagian kelima ini, Kalimatun Sawa, saya hanya ingin mewartakan atau menyampaikan, mengingatkan kita semua, sahabat-sahabat, saya bukan guru ya. Pertama, saya bukan guru, saya bukan pengajar, ya. Saya hanya pewarta. Ya. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat, jangan ada satupun yang mau mengikuti saya. Bukan. Saya tidak perlu diikuti, tidak perlu digugulan, ditiru, sebab saya bukan guru. Saya bukan pengajar. Ya, tetapi saya hanya pewarta. Ikutilah kitab suci. Sekali lagi saya tegaskan, jangan ada yang mengikuti saya. Saya bukan guru. Kalau di dalam Alkitab siapa guru kita? Guru kita adalah Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah guru dan Tuhan. Jadi kalau mau ikut Yesus yang baca Alkitab. Lalu di Al-Quran juga dikatakan bahwa kita harus mengikuti firman-firman Allah. Ya. Jadi jangan mengikuti manusia. Nabi Muhammad pun juga mengatakan bahwa hanya penyampai, hanya memberi peringatan, hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi ikutilah kepada Allah atau Allah Bapa atau Yahweh. Jangan ikut saya, jangan ikut manusia siapapun. Itu sekedar mengingatkan ya sahabat-sahabat. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa apa sih inti yang dikabarkan oleh Alkitab maupun Al-Quran?
Apakah sama? Yes, betul sekali. Sama. Jadi inti pesan di dalam Alkitab yang tebel itu, kitab Taurat, Mazmur, Injil yang tebel itu, dengan inti pesan dalam kitab suci Al-Quran, itu sebenarnya sama. Ada banyak pesan, ada banyak kisah, banyak cerita, banyak wejangan. Tetapi sebenarnya secara garis besar, kalau saya rampingkan ya, saya singkatkan tanpa mengubah makna atau tanpa mengubah pesan keseluruhan, tapi saya rampingkan. Inti pesan yang disampaikan kedua kitab yang tebel-tebel itu adalah sama, yaitu menceritakan tentang dua nasib manusia. Jadi baik Alkitab atau Bible, kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, maupun kitab suci Al-Quran, inti pesannya itu menyampaikan dua nasib manusia. Atau nasib dua manusia. Dua jenis manusia maksudnya. Jadi nasib manusia yang taat kepada firman Allah. Atau manusia yang taat kepada perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk Allah. Dan yang kedua, nasib manusia yang tidak taat kepada perintah dan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa inti pesan dari Alkitab yang tebel itu, yang diterjemahkan dalam segala bahasa yang ada di muka bumi ini, diterbitkan oleh berbagai versi penerbit yang kadang redaksionalnya agak berbeda. Ada perbedaan-perbedaan dalam redaksional, tapi tanpa mengubah makna dan pesan inti. Maupun yang tertulis juga di dalam kitab Al-Quran, yang juga diterbitkan oleh banyak penerbit sepanjang zaman. Nah, sahabat-sahabat, inti pesannya adalah mengisahkan atau menceritakan tentang nasib dua jenis manusia. Manusia yang taat kepada Allah dan manusia yang tidak taat kepada Allah. Kalau di dalam bahasa Alkitab, nasib anak-anak Allah dan nasib anak-anak setan. Orang-orang yang taat kepada Allah Bapa disebut sebagai anak-anak Allah. Yang taat patuhnya kepada setan oleh Yesus disebut sebagai iblislah bapakmu. Jadi anak-anak iblis. Jadi sahabat-sahabat, hanya dua itu saja inti Alkitab dan Al-Quran ketika menceritakan tentang manusia. Nah, jadi betapa besar kasih Allah, kasih Yahwa atau kasih Bapa untuk meyakinkan manusia nasibnya yang ikut atau yang taat kepada Allah bagaimana, dan nasib yang tidak taat kepada Allah bagaimana. Untuk menyampaikan itu ditulis dalam kitab yang begitu tebal, dalam banyak cerita, banyak kisah. Bukan cuma diingatkan sekali dua kali, tapi bolak-balik berkali-kali dalam setiap zaman. Ada cerita tentang Nabi Nuh, ada cerita tentang Adam dan Hawa yang pertama kali tidak taat, nasibnya bagaimana. Ada juga mengisahkan orang-orang yang taat seperti Ayub. Ada mengisahkan orang-orang yang tidak taat, nasibnya bagaimana. Itu sebenarnya inti yang disampaikan kitab Alkitab maupun Al-Quran. Hanya itu intinya. Hanya itu. Simple, sederhana. Kitab suci itu gampang dan sederhana, sahabat-sahabat sebenarnya. Karena pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Allah Bapa atau yang juga disebut sebagai Yahwa itu bisa dipahami oleh semua manusia. Ditulis dalam bahasa manusia. Jadi pesan intinya pasti bisa ditangkap semua orang.
Tidak perlu orang harus sekolah tinggi, sekolah teologi, habis banyak waktu, habis banyak biaya. Baru memahami kitab suci. Tidak. Kitab suci itu sangat bisa dipahami. Pesan-pesannya jelas, terang benderang, rang. Kalau orang Jawa bilang, ceto welo welo. Bagaimana nasib orang yang taat kepada Allah? Dan bagaimana nasib orang-orang yang tidak taat kepada Allah? Sangat jelas. Itu pesannya. Dalam setiap pekabaran yang disampaikan nabi-nabi, semua juga sama. Hei, diingatkan. Kalau kamu taat kepada Allah, taat kepada Bapa, taat kepada Yahwa, kamu akan beroleh keselamatan dan hidup kekal. Hidup di dunia akan nyaman, nikmat, dan mendapat kehidupan kekal nantinya. Tapi kalau tidak taat, terus-menerus tidak taat, hidup di dunia akan susah, penuh masalah. Masalah satu, timbul masalah lain, timbul masalah terus. Dan berakhir dengan kebinasaan kekal. Jadi inti dari Alkitab maupun Al-Quran, itu hanya memberikan dua jalan itu. Ada dua jalan di dunia ini yang membuat manusia yang menjalaninya bisa memiliki salah satu nasib atau dua nasib. Ya. Nasib manusia yang satu yang taat akan baik dan mendapat karunia hidup kekal. Nasib yang tidak taat, hidupnya di dunia akan susah, akan terikat oleh hawa nafsu, terikat oleh keinginan-keinginan, tersiksa oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah berhenti habis. Dapat yang ini kayaknya bahagia sebentar, kepengin lagi, hidup diperbudak oleh keinginan-keinginan. Dan akhirnya berakhir dengan binasa. Nah, jadi sahabat-sahabat, itu saja sebenarnya inti daripada Alkitab dan Al-Quran. Berasal dari Allah yang sama, memberitakan tentang Allah yang sama, nabi-nabinya juga sama, warta-wartanya intinya sama, kabar gembiranya sama, kabar buruk yang diberitahu bahwa kalau kamu tidak taat, kabar buruknya adalah binasa, sama. Baik sahabat-sahabat, saya ingin mengutipkan satu ayat ya. Satu ayat dari kitab Al-Quran. Al-Maidah atau surat kelima ayatnya yang ke-69. Ini tentang jaminan bagi siapapun orang-orang yang beriman kepada Yahwa atau Allah Bapa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada tertulis Al-Maidah 69. Sesungguhnya. Jadi ini sungguhan ya. Ini sungguhan, bukan prank, bukan hoax, bukan janji-janji lip service, bukan. Tapi ini sungguhan. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, barang siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Jadi sesungguhnya, sungguhan, orang mau suku bangsa, ras apapun juga, penganut kotak, ya saya sebut kotak ya, kotak agama apapun juga. Mau itu orang Yahudi, sini tegaskan, orang Yahudi, orang Sabiin, ya Sabiin itu ada orang, di zaman itu ada orang namanya orang golongan kelompok Sabiin ya. Apakah orang Yahudi kayak, orang Sabiin, orang Nasrani, barang siapa yang beriman kepada Allah. Apapun kamu, mau orang Yunani, orang Yahudi, orang Eropa, orang Cina, orang Australia, orang Asia, siapapun yang beriman kepada Allah. Jadi siapapun, besar, kecil, tua, muda. Terus apa lagi? Warna kulit apapun juga, suku bangsa apapun juga, yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan beramal saleh. Beramal saleh itu berarti melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Melakukannya bagaimana ya? Kalau syariatnya bisa berbeda-beda ya. Kalau orang Cina mungkin caranya berbeda. Kalau orang daerah Timur Tengah caranya berbeda. Orang Eropa caranya berbeda, tapi makna substansinya sama. Beramal soleh, taat kepada perintah-perintah Allah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu satu ayat dalam Al-Quran yang menjaminnya. Jadi orang apapun juga, mau Yahudi, Nasrani, suku bangsa apapun juga, yang beriman kepada Allah, selamat. Nah sahabat-sahabatku, bagaimana dengan janji Alkitab? Sama. Alkitab memberitahu kita semua. Alkitab menjanjikan kepada kita semua bahwa siapapun yang mau taat kepada ajaran yang disampaikan oleh Yesus, dan oleh Yesus disampaikan kepada murid-muridnya, kepada kita, Allah Bapa menyampaikan kepada Yesus atau kepada para nabi, dan para nabi dan Yesus menyampaikan kepada kita, dan kita mau percaya, maka dijamin kamu akan hidup kekal. Jadi intinya seperti itu. Inti Alkitab dan Al-Quran itu sebenarnya sama dan gampang banget dipahami. Karena pesan dari Allah, pesan dari Yahweh, dari Allah Bapa, itu bukanlah pesan rahasia. Pesan dengan kode-kode, sandi-sandi yang harus diteliti puluhan tahun, yang sulit, bukan. Tapi pesan yang sangat sederhana dan mudah dipahami siapapun. Siapa yang jalan, yang taat kepada Allah, akan hidup bahagia, selamat, hidup kekal. Tapi barang siapa yang jalan taat kepada setan, akan mengalami hidup yang susah dan berakhir dengan kebinasaan. Itu saja. Jadi menjadi sebuah kalimatun sawa di sini. Alkitab dan Al-Quran sama pesannya. Nasib dua manusia. Manusia yang taat kepada Allah dan yang tidak taat. Itu pesannya. Sangat jelas sahabat-sahabat. Sangat jelas. Ya. Jadi itu saja sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalimatun sawanya. Allahnya sama. Para nabinya sama. Pesan-pesannya juga sama. Barang siapa taat akan menjadi anak-anak Allah. Barang siapa tidak taat akan menjadi anak-anak iblis atau anak-anak setan. Yang taat akan berakhir dengan sukacita dan upahnya hidup kekal. Yang tidak taat akan berakhir dengan kebinasaan kekal. Sekian sahabat-sahabat, terima kasih buat siapapun yang mau menonton channel ini. Sekali lagi, ini adalah channel Wartawan Injil yang harus saya sampaikan bahwa channel ini berorientasi, bermotivasi tidak untuk cari uang, tetapi untuk mengabarkan, mewartakan kabar gembira.
Injil atau Evangelion, kabar baik bagi manusia. Terima kasih ya buat siapapun yang mau menonton dan mungkin mau membagikan, menceritakan channel ini kepada teman, saudara, rekan, dan sebagainya. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Shalom, salam.